Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Toro3D Channel. Subscribe channel ini dan silakan di like, di share, tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Stellar atau blockchain Stellar. Bagaimana Stellar itu berdiri dan siapa pendirinya dan kapan sejarah Stellar ini lahir di dunia cryptocurrency. Oke, jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita bahas tentang Stellar ya. Nah, Stellar ini nanti dikabarkan itu nanti Pi Network itu juga masuk dalam jaringan Stellar ini. Stellar ini adalah jaringan pembayaran ya yang memungkinkan lembaga keuangan perusahaan dan individu untuk saling mengirim dana dalam bentuk aset XLM asli atau dalam bentuk IOU, representasi digital dari aset apapun di jaringan Stellar. Ini juga teman-teman itu merupakan jaringan pertukaran mata uang yang memungkinkan kalian itu mengonversi mata uang virtual atau fiat kalian untuk melakukan transfer uang ke 4 penjuru dunia. Nah, Stellar ini teman-teman itu diluncurkan pada 31 Juli 2014. Ini platform ini juga didirikan bersama oleh mantan pengacara Joyce Kim dan Jeff McCaleb ya. Pelopor ekosistem Bitcoin yang dikenal karena menciptakan pasar Mt. Gox serta mendirikan Ripple. Nah, kemudian McCaleb ini itu memutuskan teman-teman untuk membuat Stellar ya setelah berselisih dengan Chris Larsen. Chris Larsen ini juga salah satu pendiri Ripple, teman-teman. Mengenai arah yang diambil proyek tersebut dengan menyatakan khususnya bahwa tidak sehat bagi sebuah perusahaan untuk menjadi yang terdepan dalam sistem pembayaran seperti itu. Dan bahwa jaringan peer-to-peer ya atau orang per orang, kita ke kita, kamu ke saya, waduh ya, itu sejati harus disiapkan lebih tersentralisasi dan tidak bergantung pada segelintir pemegang saham, kurang lebih gitu ya. Kemudian Stellar ini diciptakan untuk membangun jaringan peer-to-peer yang asli dan tidak tersentralisasi, tidak bergantung pada segelintir pemegang saham ya. Kemudian didukung oleh Yayasan Pengembangan Stellar Nirlaba atau bukan hanya nama platform tetapi juga blockchain proyek yang terdiri dari dua entitas besar, satu untuk memfasilitasi transaksi dan yang lainnya untuk menerbitkan kredit. Kemudian setiap tindakan difasilitasi oleh kehadiran jangkar yang mampu dengan cepat melakukan konversi mata uang yang diperlukan untuk setiap transaksi. Jadi pertama kali Stellar ini disebutnya namanya adalah Lumens ya teman-teman. Itu sejak 2015 di pasar mata uang kripto. Sementara seperti Ripple ya, Stellar Lumens menerbitkan IOU yang merupakan jenis IOU dan token bernilai. Yang simbolnya adalah XLM teman-teman ya. Nah, kemudian penawarannya lebih diarahkan kepada pengguna individu ya daripada institusi. Stellar ini awalnya dibuat lebih untuk individu daripada institusi teman-teman. Ya, jadi teman-teman sudah tahu sejarah tentang ini. Stellar atau XLM ini didirikan pada tahun 2014 teman-teman oleh salah seorang pendiri Ripple ya, salah satunya adalah Jeff McCaleb dan Joyce Kim. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas ya, yang cepat tentunya dan berbiaya rendah. Sekaligus mengikutsertakan populasi yang tidak memiliki rekening bank dalam ekonomi global. Ya, kita bisa transfer dari Indonesia ke Amerika, dari Indonesia ke Inggris, dari Amerika ke Singapura, dari Indonesia ke Thailand dengan cepat. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, kemudian sejak awal Stellar telah mengambil pendekatan yang unik ya dengan fokus pada transaksi keuangan yang cepat dan interoperabilitas antara sistem keuangan tradisional dan aset digital. Yang bersatu di bawah Stellar Development Foundation atau SDF meliputi para ahli blockchain, pengembang, dan profesional keuangan seperti Daniel Dixon ya. Seperti yang kalian tahu, Daniel Dixon ini yang
di video saya sebelumnya adalah CEO, ya, CEO daripada si Stellar ini. Nah, Daniel Dixon ini adalah yang memiliki latar belakang kuat dalam manajemen strategis dan regulasi. Yayasan tersebut itu berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung jaringan pembayaran global yang terdesentralisasi, yang bertujuan untuk membuat transaksi keuangan yang dapat diakses aman dan terjangkau bagi semua orang. Oke, cara kerja Stellar itu adalah blockchain yang dirancang untuk memfasilitasi, ya, pembayaran lintas batas yang cepat dari antara negara satu ke negara yang lain itu dengan aman dan berbiaya atau bergaswi rendah, ya. Kemudian menggunakan Stellar Consensus Protocol atau SCP, protokol konsensus unik yang tidak memerlukan penambangan, ya. Stellar itu memungkinkan transaksi divalidasi dalam hitungan detik dengan biaya yang sangat rendah. Token aslinya itu adalah Lumen atau XLM. Itu digunakan untuk membayar biaya transaksi dan memfasilitasi pertukaran antara mata uang yang berbeda. Stellar juga mengintegrasikan jangkar untuk dengan mudah mengubah mata uang fiat menjadi aset digital di jaringan, memungkinkan pertukaran yang lancar dan cepat tentunya. Dan pendekatan ini membuat transaksi keuangan lebih mudah, diakses, inklusif, sekaligus menyediakan platform untuk penerbitan aset digital dan mata uang kripto baru. Token Lumens atau XLM digunakan pada jaringan Stellar untuk membayar biaya transaksi yang sangat rendah, guys, ya, guna mencegah serangan spam. Nah, token ini juga itu bertindak sebagai jembatan atau ya jembatan menjembatani, ya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi pertukaran antara berbagai mata uang sehingga memungkinkan transaksi internasional yang cepat dan murah. Terlebih lagi, XLM diperlukan sebagai cadangan minimum untuk setiap akun di jaringan. Menjamin keamanan dan stabilitas sistem sekaligus memungkinkan pembuatan akun baru dan pengelolaan pertukaran aset. Sekarang kita bahas tentang tokenomiknya. Tokenomik atau tokenomika Stellar atau XLM mengidentifikasikan distribusi, pasokan, dan penggunaan tokennya untuk mendukung ekosistem pembayaran lintas batasnya. Awalnya, guys, ini total pasokan Lumens atau XLM ini adalah 100 miliar token. Tetapi pada tahun 2019, Stellar Development Foundation atau SDF itu membakar sekitar 50% dari pasokan, sehingga totalnya menjadi 50 miliar XLM. Seperti yang bisa kalian cek di beberapa bursa, Stellar sekarang sudah menjadi 50% untuk total maksimumnya. Oke. Dari pasokan baru ini sekitar 27%, ya. Mohon maaf, sekitar 21 miliar XLM saat ini beredar. Sementara ya sisanya itu dipegang oleh SDF untuk mendanai program pengembangan dan pertumbuhan di masa mendatang. Token didistribusikan melalui berbagai program, teman-teman, termasuk hibah mitra, insentif pengembang, ya, kemudian dan inisiatif komunitas. Sebagian juga ditunjukkan untuk mendorong adopsi oleh pengguna individu dan institusional. Dan Stellar atau XLM ini terutama digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan Stellar, ya, memfasilitasi pertukaran antara berbagai mata uang, dan bertindak sebagai cadangan minimum untuk akun penggunaan ini, memastikan kelancaran transaksi di jaringan, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan menjamin keamanan dan stabilitas sistem. Memperluas infrastruktur pembayaran internasional, ya. Stellar berfokus pada peluasan jaringan dengan berkolaborasi dengan lembaga keuangan, perusahaan teknologi finansial, dan platform pembayaran di seluruh dunia untuk memfasilitasi transaksi lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah menjadi infrastruktur inti untuk pembayaran global yang menghubungkan sistem keuangan tradisional dan aset digital, teman-teman. Mengembangkan kemitraan dan kasus penggunaan baru. Stellar bertujuan untuk membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba untuk mengeksplorasi kasus penggunaan baru seperti mata uang digital bank sentral atau CBDC, ya, teman-teman, atau stablecoin, dan solusi pembayaran untuk populasi yang tidak memiliki rekening bank. Ya, misalnya Stellar saat ini, ya, itu bekerja sama dengan Circle untuk mengintegrasikan USDC, ya, atau stablecoin pada jaringannya. Stellar, guys, itu berencana untuk memperkuat ekosistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi, ya, dengan memperkenalkan fitur dan perangkat baru bagi para pengembang. Ini termasuk meningkatkan kompatibilitas dengan aplikasi DeFi, memperkenalkan primitif kontrak pintar baru, dan mendukung penciptaan aset digital baru dan layanan keuangan inovatif di jaringan Stellar, guys, ya.
Stellar itu terus berupaya meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan kinerja jaringannya untuk menangani volume transaksi yang terus meningkat. Ini termasuk pembaruan protokol dan pengoptimalan teknis untuk memastikan bahwa jaringan tetap cepat, aman, dan mampu mendukung penggunaan skala besar, guys. Nah, jadi itulah seputar informasi tentang Stellar ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Thanks for watching and see you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.